Halo, selamat datang. Kali ini kita akan coba memahami rukun Islam, 5 pilar utama dalam ajaran Islam, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Coba deh, bayangin Islam itu seperti sebuah bangunan yang megah. Kira-kira apa ya fondasi dan tiang-tiangnya? Yuk kita bangun pemahaman ini sama-sama. Coba deh kita renungin bareng-bareng. Kalau Islam itu diibaratkan bangunan yang besar dan kokoh, apa sih yang jadi dasarnya? Apa yang bikin bangunan itu bisa tetap tegak berdiri sepanjang zaman? Nah, pertanyaan inilah yang akan jadi inti penelusuran kita kali ini. Dan ternyata jawabannya itu datang langsung dari sebuah hadis, ajaran dari Nabi Muhammad. Kerennya, dalam hadis ini, Islam itu digambarkan persis seperti sebuah bangunan. Jadi kita bisa lihat dengan jelas mana fondasinya, mana tiangnya. Inti dari hadis ini tuh simple, tapi dalam banget. Islam itu didirikan di atas 5 pilar utama. Jadi ini bukan sekedar daftar kewajiban ya, tapi ini adalah fondasi dan struktur yang menopang seluruh bangunan iman seorang muslim. Oke, ini dia peta perjalanan kita buat ngebangun pemahaman ini. Kita mulai dari analogi bangunannya dulu, terus kita pasang fondasinya, kita dirikan tiang-tiangnya, kita lengkapi strukturnya, sampai akhirnya kita lihat bangunan yang utuh itu hasilnya seperti apa. Oke, bagian pertama. Yuk, kita bedah lebih dalam soal analogi bangunan ini. Para ulama bilang, ini cara yang cerdas banget buat memahami sesuatu yang abstrak kayak iman dengan membandingkannya sama sesuatu yang fisik, yang bisa kita bayangin, yaitu bangunan. Jadi konsepnya tuh terasa lebih nyata. Jadi yang dimaksud rukun Islam itu ya kelima pilar ini. Mereka ini bukan cuma hiasan loh, tapi penegak dan kerangka dasarnya, tulang punggungnya. Seperti yang tertulis di sini, tanpa kelimanya, bangunan Islam di dalam diri kita yang nggak akan bisa berdiri tegak. Sekarang, kita masuk ke bagian paling krusial dari bangunan manapun, yaitu fondasinya. Betul kan? Tanpa fondasi yang kuat, bangunan semegah apapun pasti bakal roboh. Nah, dalam Islam, fondasinya itu adalah syahadat. Apa itu syahadat? Syahadat itu adalah sebuah ikrar, janji atau persaksian iman kita. Ini adalah gerbang utamanya, makanya sering disebut sebagai miftah atau kunci. Tanpa kunci ini, ya pintu kebangunan iman itu nggak akan pernah bisa kita buka. Nah, kutipan ini penting banget. Kalau pondasinya aja rapuh, otomatis bangunannya juga akan rapuh. Masuk akal kan? Makanya, kalau kita lihat ada orang yang sholatnya masih bolong-bolong, atau ibadah lainnya kurang kuat, bisa jadi fondasi syahadatnya ini yang belum benar-benar kokoh. Jadi, ini poin yang harus kita garis bawahi ya. Syahadat adalah asas yang paling fundamental. Semua pilar lain, semua perbuatan baik kita, itu semua bergantung sama fondasi ini. Kalau fondasinya nggak benar, amalan lain pun jadi nggak ada nilainya. Oke, fondasi sudah terpasang dengan kuat. Kalau gitu, sekarang saatnya kita mulai mendirikan tiang-tiang utama yang akan menopang seluruh struktur bangunan kita. Dan tiang pertama sekaligus yang paling utama yang kita dirikan adalah sholat. Ibadah 5 waktu ini adalah tiang penyangga utama. Dialah yang memastikan atap keimanan kita nggak bakal runtuh. Tanpa tiang ini, bangunan iman kita nggak punya penopang sama sekali. Baik, fondasi udah ada, tiang utama juga udah berdiri. Sekarang, yuk kita lengkapi bangunan kita. Ada zakat, puasa, dan haji. Inilah komponen-komponen yang akan membuat bangunan kita jadi utuh, kokoh, dan berfungsi sepenuhnya. 3 pilar ini bisa kita bayangkan sebagai dinding dan atapnya. Zakat itu pilar sosial, dia jadi dinding yang menghubungkan kita dengan masyarakat sekitar. Puasa itu pilar disiplin diri, dia melatih dan menguatkan struktur dari dalam. Terakhir haji, bagi yang mampu, ini seperti kubah megah yang menyempurnakan bangunan. Puncak perjalanan spiritual yang menyatukan semua. Oke, jadi bangunannya sekarang sudah utuh dan kokoh. Pertanyaannya, buat apa? Apa tujuan kita susah-susah membangun ini semua? Tentu bukan cuma buat jadi monumen kosong kan? Pasti ada tujuan yang lebih besar. Nah, disinilah letak kuncinya. Kelima pilar ini ternyata dirancang untuk menjadi jembatan. Jembatan antara apa? Antara ibadah formal kita, dimensi ritual, dengan perilaku kita sehari-hari, yaitu dimensi sosial. Ibadah itu nggak berhenti di sajadah, tapi harus tercermin dalam tindakan. Coba lihat slide ini menarik banget. Di sisi kiri, itu adalah ibadah formalnya. Dan di sisi kanan, itu adalah buahnya, hasilnya dalam karakter kita. Syahadat melahirkan integritas, sholat menumbuhkan disiplin, zakat menciptakan kepedulian sosial, puasa membangun empati, dan haji memperkuat persaudaraan.
Kelihatan kan hubungannya? Dan inilah tujuan akhirnya. Tujuan kita membangun rumah iman yang kokoh ini bukan bangunannya itu sendiri, tapi untuk membentuk penghuninya, yaitu diri kita, supaya jadi pribadi yang punya akhlak mulia. Sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini. Setelah kita tahu denahnya, tahu materialnya, dan tahu tujuannya, sekarang pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Gimana caranya kita merawat dan memastikan setiap pilar dalam bangunan iman kita ini tetap kokoh,